Bisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Seven Summit adalah sebutan untuk puncak-puncak tertinggi di masing-masing dari 7 benua di dunia. Pertama kali dikemukakan oleh Richard Buss dengan memasukkan Gunung Kosciuszko sebagai puncak tertinggi di Australia. Mendaki semua Seven Summits adalah kebanggaan luar biasa bagi para pendaki. Ketika ada orang yang berhasil menyelesaikan World Seven Summits, juga mencapai kutub utara dan selatan disebut sebagai Explorers Grand Slam. Nih buat pencinta gunung, ada salam dari World Seven Summits buat kamu taklukkan puncaknya. Kamu bisa memulainya dengan mendaki yang medan pendakiannya relatif mudah dulu. Contohnya Gunung Aconcagua, yang merupakan tertinggi kedua di jajaran Seven Summits. Dan inilah gunung-gunung keren yang masuk dalam daftar Seven Summits di dunia. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar kamu selalu update hal-hal unik lain dari channel ini. Urutan 7, Jayawijaya. Gunung Jayawijaya adalah gunung tertinggi di Indonesia yang puncaknya tertutup salju abadi. Puncaknya ini dikenal dengan nama Keraton Pyramid yang berlokasi di Papua dan masuk jajaran pegunungan Sudirman. Gunung ini masuk dalam salah satu World Seven Summits, mewakili benua Australia atau Oseania sebagai puncak tertinggi, yaitu mencapai 4.884 mdpl. Dan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1999. Orang pertama yang sukses mencapai titik tertinggi puncak Keraton adalah penjelajah asal Belanda, bernama Hendrik E. Lorentz pada tahun 1909. Barulah sekitar 53 tahun kemudian, tepatnya tahun 1962, didaki oleh sebuah ekspedisi yang dipimpin penjelajah Austria, yaitu Heinrich Harrer. Puncak Jaya dianggap sebagai salah satu gunung dengan teknis paling sulit dari Seven Summits. Selain puncaknya sering mengalami cuaca buruk, juga medan pendakiannya berupa batu yang curam dan tebing. Untuk biayanya, tahun 2016 saja sudah sekitar 55 juta rupiah per orang. Tapi itu udah termasuk semuanya kok, mulai dari tiket pesawat PP Jakarta Nabire, pesawat Nabire Sugapa, biaya porter dan pemandu selama 2 minggu pendakian, peralatan pendakian kelompok, makanan dan minuman. Tapi sayang, menurut banyak sumber, mendaki ke Gunung Indah ini sudah ditutup sejak 2019. Tapi masih ada aja pendaki ilegal yang nekat naik gunung ini. Lengkapnya, nanti kita bahas gunung ini di video selanjutnya ya. 6. Vinson Massif. Gunung Vinson Massif memiliki ketinggian 4.892 mdpl. Selain yang tertinggi di benua Antartika, juga merupakan gunung yang sangat dingin, dengan suhu yang sering turun di bawah minus 40 derajat Celcius. Untuk pendakian, gunung ini dibuka hanya saat musim panas saja, karena di musim panas, mataharinya bersinar 24 jam. Tapi suhunya tetap aja beku, yaitu minus 20 derajat Celcius. Gunung ini pertama kali terlihat pada tahun 1935 oleh penjelajah Amerika bernama Lincoln Ellsworth dan secara resmi ditemukan pada tahun 1957. Namun pendakian pertama kali dilakukan pada bulan Desember 1966 oleh tim ekspedisi yang dipimpin oleh Nicholas Clinch dan mereka berhasil sampai puncak. Menurut para pendaki, menaklukkan gunung ini secara teknis pendakian sih nggak terlalu sulit, cuma tetap aja cukup berbahaya karena suhu beku, adanya angin es, dan berlokasi di daerah terpencil yang berjarak 1.200-an kilometer dari kutub selatan. Selain itu, gunung ini juga termasuk gunung paling higienis, sangat terjaga kebersihannya. Sampai urusan toilet pun diperhatikan. Katanya sih, para pendaki harus membawa pulang kotorannya sendiri, baik buang air kecil maupun besar dalam sebuah kantong plastik yang sudah disediakan. Urutan 5, Elbrus. Gunung Elbrus memiliki kerucut kembar, yaitu puncak timur dan barat.
Puncak timur setinggi 5.621 meter, dan puncak barat menjulang hingga ketinggian 5.642 mdpl. Elbrus adalah puncak tertinggi di benua Eropa dan di jajaran pegunungan Kaukasus. Letaknya di Kabardino-Balkar selatan Rusia, berbatasan langsung dengan negara Georgia. Pada tahun 1874, ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh pemandu Swiss bernama Peter Nubel berhasil mendaki puncak tertingginya. Gak cuma di benua Eropa aja, gunung indah ini juga masuk dalam daftar puncak tertinggi ke-10 di dunia. Di kalangan para pendaki, gunung ini gak terlalu teknikal buat ditaklukkan, dan kamu bisa berjalan ke puncak tanpa keterampilan mountaineering khusus. Yang penting sih kondisi badannya prima dan proses aklimatisasinya juga baik. Namun banyak pendaki yang meremehkan kondisi cuaca di puncak Elbrus, dan gunung ini telah merenggut banyak korban jiwa setiap tahunnya akibat pendaki terlalu menyepelekan. Pendakian biasanya antara Mei sampai September dan ada 4 jalur untuk mendaki gunung ini. Jalur barat, timur, selatan, dan utara. Yang paling populer adalah jalur selatan yang langsung mengarah ke puncak barat, karena banyak fasilitas di sepanjang jalurnya. Sedangkan 3 lainnya nggak ada. Alhasil, kamu harus mandiri ya kalau lewat selain jalur selatan. Dan sekelompok anak negeri dari tim ekspedisi Mapala Universitas Muhammadiyah Palembang berhasil menancapkan bendera tercinta merah putih dan bendera Universitas Muhammadiyah Palembang di puncak Elbrus. Mereka adalah Alvedia dan tim yang terdiri dari Valdi Riswandi, Riza Husin, dan Ricky Ardiansyah yang tergabung dalam ekspedisi Songket Sriwijaya menyapa Eropa, yaitu pemakaian Songket Sriwijaya di Gunung Elbrus pada Jumat 17 Agustus 2018 waktu Rusia. Membanggakan sekali bukan? Urutan 4, Kilimanjaro. Beralih ke benua Afrika, ada Gunung Kilimanjaro. Gunung bebas terbesar di dunia ini merupakan gunung tertinggi di benua Afrika yang terletak di Tanzania. Uniknya, Kilimanjaro punya 3 puncak, yaitu Puncak Kibo, Puncak Mawenzi, dan Puncak Shira. Puncak Kibo adalah yang tertinggi, sedangkan yang 2 lainnya sudah lama menghilang. Kilimanjaro ini relatif hangat karena lokasinya dekat dengan garis Khatulistiwa dan pertama kali didaki pada tahun 1889 oleh ahli geografi Jerman dan pendaki Austria, juga seorang pemandu lokal bernama Yohani Kinyalaluwo. Mereka sukses menaklukkan puncaknya yang setinggi 5.895 mdpl. Kilimanjaro kaya akan ekosistemnya. Gak cuma hutan yang luas, tapi juga padang rumput, tanah tegalan, gurun pegunungan, lahan pertanian, dan puncak Arktik. Pada akhir abad 19, puncak Kibo masih tertutup es gletser. Sayangnya perlahan mencair dan diprediksi akan menghilang pada tahun 2050 akibat perubahan iklim. Untuk melindungi lingkungan dan kekayaan ekosistemnya, gunung dan 6 wilayah hutan di kaki gunung ini diberi nama Taman Nasional Kilimanjaro pada tahun 1973 dan masuk warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1987. Kilimanjaro disebut juga stratovolcano karena gunung ini tersusun dari abu, lava, dan bebatuan. Walau tidak aktif, ilmuwan memprediksi bahwa suatu saat nanti, puncak Kibo bisa meletus kembali setelah erupsi terakhirnya pada 360.000 tahun yang lalu. Menurut para pendaki, gunung ini juga nggak terlalu sulit didaki, karena rutenya mudah dan nggak ada kesulitan teknis. Tapi tetap harus waspada ya, karena bisa saja kena penyakit hipotermia dan fobia ketinggian. Denali. Gunung Denali berada di tengah pegunungan Alaska dan menjadi puncak tertinggi di Amerika Utara dengan ketinggian 6.190 mdpl. Gunung ini sempat berganti nama menjadi Mount McKinley, tapi kembali lagi diubah jadi Denali pada tahun 2015. Flora dan faunanya sangat kaya di sini. Maka dari itu, gunung ini menjadi pusat Taman Nasional dan Cagar Alam Denali. Sourdough Expedition menjadi pendaki pertama mencapai puncak utara Denali pada tahun 1910. Kemudian puncak selatannya yang tertinggi ditaklukkan pada 7 Juni 1913 oleh Hudson Stark dan Harry Carton beserta rombongan yang mereka pimpin. Meskipun rutenya nggak terlalu curam, tetap aja
Mendaki gunung ini cuma buat mereka yang anak gunung banget, yang udah paham dengan medan pendakian, terbiasa dengan cuaca ekstrim dan harus punya kemampuan dalam pendakian salju dan es. Kamu juga harus siap dengan perjalanan menantang alam, seperti longsoran salju dan celah gletser. 2. Aconcagua. Gunung Aconcagua adalah gunung tertinggi kedua di Seven Summits, yang berada di perbatasan Chili, Argentina dan menjadi titik tertinggi di Amerika Selatan dengan ketinggian 6.959 mdpl. Pendaki asal Swiss Matthias Zurbriggen adalah pendaki pertama Aconcagua dan berhasil menaklukkan puncak tertingginya pada tahun 1897. Aconcagua adalah salah satu gunung dari Seven Summits yang paling mudah didaki dari segi teknis. Meskipun begitu, perjalanan ke puncaknya tetap menantang, dengan cuaca dingin dan resiko ketinggian yang perlu diwaspadai. Jika kamu baru mulai pendakian gunung tingkat tinggi di Seven Summits, pilihan tepat sih naik gunung ini aja dulu. Rutenya normal, terdiri dari lereng panjang, kerikil, dan skri. Sering terjadi badai yang menurunkan banyak salju di puncak. Dan skri yang awalnya mudah dilewati bisa berubah menjadi salju dan es dalam semalam. Walaupun medannya mudah, tetap harus hati-hati dan teliti ya guys. Ternyata puncak Carstens di Papua tadi lebih berbahaya ya daripada gunung ini. Dan urutan pertama, Everest. Ini nih yang kemarin kita bahas, paling menantang dan merupakan puncak tertinggi di bumi. Menjulang 8.848 mdpl, gunung ini adalah yang paling sulit ditaklukkan di Seven Summits setelah puncak Carstens tadi di Papua. Maka dari itu, yang diizinkan naik gunung ini adalah pendaki profesional aja. Everest ada di jajaran pegunungan Himalaya di perbatasan Nepal dan Tibet, yang pertama kali didaki oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay pada tahun 1953. Dan mereka sukses menaklukkan puncaknya. Untuk mendaki puncak Everest, pastikan dulu segala sesuatunya baik-baik aja. Fisik, mental, dan materi tentunya. Karena di gunung indah ini terdapat banyak jasad abadi yang sengaja ditinggal di sana. Kenapa banyak korban jiwa? Karena medan pendakiannya sangat berbahaya, juga kurangnya oksigen di puncak ini. Nisha Story udah bahas lengkap di video sebelumnya ya, soal surga Everest dan sisi gelapnya ini. Hayo, mau mendaki yang mana dulu? Tentunya, puncak Everest adalah urutan gunung terakhir dari target Seven Summit yang udah kamu rencanain itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Bagi yang ingin menambahkan atau meluruskan, bisa tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang.